saya akan khotbah tentang Tuhan ada di masa depan. Amin. Tema bulan Desember Ici angkat tentang pengharapan dan Tuhan ngomong ini kuat bahwa Tuhan ada di masa depan. Salah satu kekhawatiran dalam hidup banyak orang adalah tentang masa depan. Masa depan adalah satu hal yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Amsal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita itu tidak berkuasa atas hidup kita. Bahkan besok aja, nanti malam aja ada apa, kita tidak berkuasa menentukannya. Sebaik-baiknya kita berusaha menjaga hidup kita. Sebaik-baiknya kita berusaha dalam hidup kita. Tapi Tuhan yang menentukan hari besok buat kita. Karena kekhawatiran akan masa depan, kita cenderung mempunyai ketertarikan kepada dunia okultisme, perdukunan, ramalan, dan segala sesuatu yang berbau mistis. Orang-orang yang kita percaya bisa membaca masa depan, membaca ramalan. Bahkan kita mempercayai orang-orang yang bisa mendatangkan peruntungan buat masa depan. Padahal seharusnya kita menaruh pengharapan kita itu di dalam Tuhan. Katakan Tuhan ada di masa depan. Orang yang mempercayakan masa depannya kepada Tuhan tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Yang artinya gini, kekhawatiran kita tuh gak berguna. Kekhawatiran kita tidak akan menambah umur panjang, tidak akan menambah masa depan yang lebih baik. Tidak ada, kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Kekhawatiran itu bikin stres, bikin penyakit. Amin. Matius 6 ayat 34 kita baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus memperingatkan kita untuk gak khawatir akan hari besok, bicara soal hari depan. Bukan berarti kita gak perlu bekerja, bukan berarti kita gak perlu menabung buat masa depan. Mazmur 127 ayat 2 berkata gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini bukan juga berarti kita disuruh tidur-tidur aja. Lay back, santai-santai aja. Tapi ini pengertiannya. Bahwa kita di dalam hidup ini harus punya rest di dalam Tuhan. Katakan rest. Kita menemukan rasa damai. Ketenangan di dalam Tuhan. Kenapa kita tenang? Karena Tuhan menjamin masa depan. Amen. Di dalam hidup ini lakukan yang terbaik. Bekerjalah sungguh-sungguh. Kalau 1 ayat 23 berkata, bekerjalah sungguh, apa saja yang kamu lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi gini, orang yang punya rest di dalam Tuhan, yang mempercayai Tuhan di masa depan, itu kerja gak pakai stres. Kerja sungguh-sungguh, gak usah ngoyo. Karena apa? Karena percaya. Berkat itu yang menentukan Tuhan, berkat itu disediakan Tuhan. Anda bilang, saya kaya karena kerja keras. Anda yakin? Anda kerja lebih keras daripada tukang yang bikin jalan? Anda kerja lebih keras daripada tukang bangunan? Anda bangun lebih pagi daripada pembantu di rumahmu? Anda bangun lebih pagi daripada orang yang bersihin jalan? No. Kalau ada orang kaya yang dengan pongah berkata, kunci kesuksesan bangun pagi. Ada lagi, kunci kesuksesan adalah beresin tempat tidur sendiri. Lah kita di Indonesia, di Jakarta banyak pembantu rumah tangga yang bersihin ranjang kita. Tapi yang dibersihin ranjangnya lebih kaya daripada yang ngebersihin ranjangnya. Gimana dong? Kita gak bisa pongah, gak ada kunci sukses. Kunci sukses itu adalah perkenanan Tuhan. Kekayaan adalah anugerah Tuhan. Amin. Kaya enggak kaya kita tetap bahagia, berkat Tuhan itu enggak cuma soal kaya. Berkat Tuhan itu damai sejahtera. Anda yang sehat katakan aku kaya. Wow, kesehatan paling mahal bos. Uang gak bisa bayar. Yang setuju kok aminnya pelan.
Dikatakan firman Tuhan, orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan itu tertawa tentang masa depan. Amsal 31 ayat 25, wanita yang cakap, istri yang cakap dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Kok bisa sih dia tertawa tentang hari depan, sombong banget? Enggak. Kenapa dia tertawa? Karena dia punya persiapan. Kalau Anda baca Amsal 31 itu, istri yang cakap, dia bangun pagi-pagi, dia ngatur pegawainya. Nyonya, jangan lupa ngatur pegawaimu. Pegawainya bangun siang aja gak tahu karena nyonyanya bangun lebih siang. Dengar baik, dia punya persiapan. Sebelum musim dingin dikatakan dia udah menyiapkan pakaian rangkap buat seisi rumahnya. Orang itu tenang dengan hari depan karena dia nabur yang baik. Dia punya persiapan. Dan firman Tuhan katakan dalam Amsal 31:30, perempuan istri yang cakap ini dia takut akan Tuhan. Apa artinya? Kalau Anda punya persiapan dan Anda hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu apa sih? Hidup dalam kebenaran. Menjauhi kejahatan. Anda pasti aman di masa depan. Mazmur 128 ayat 4 berkata, diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Anda pengen punya masa depan yang aman? Yang jomblo-jomblo? Nasihat saya, cari laki-laki yang takut akan Tuhan. Cari calon istri yang takut Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Orang benar itu pasti diberkati. Amin. Kuncinya apa kalau kita mau tenang di masa depan? Kita hanya bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kerja dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Dan pastikan kita hidup dalam kebenaran. Mazmur 37 ayat 25. Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini masa depan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Anda yang khawatir tentang masa depan baca ini. Anak cucumu jadi apa? Anak cucumu akan jadi berkat kalau kamu hidup jadi orang benar. Katakan amin. Dan sampai masa tua kamu tidak akan ditinggalkan. Baca lagi Mazmur 92 ayat 13. Kita baca sama-sama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka katakan masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku. Dan tidak ada kecurangan padanya. Masa tua bicara soal masa depan. Kalau Anda mau masa depanmu tetap berbuah. Berbuah artinya apa? Udah tua gak nyusahin. Udah tua masih berguna. Amen. Masih tua tapi udah tua tapi masih berharga. Haleluya. Didoain panjang umur terus sama anak cucu mantu. Anda harus hidup jadi orang benar. Menjadi gemuk dan segar nih artinya hidup Anda itu prosper. Bukan gendut-gendut. Kalau terlalu gendut katanya kolesterol darah tinggi tidak sehat saudara ya. Jadi jangan aminkan kata gemuknya dalam konotasi berbadan gemuk. Kita harus makin sehat. Katakan aku harus sehat. Olahraga jaga makan amin. Jangan gak berhikmat. Katanya Ibu Heni asalkan orang benar. Makan sembarangan. Jangan. Lakukan yang terbaik dan hidup dalam kebenaran. Selama Anda mengerjakan yang terbaik yang Anda bisa kerjakan dan menaruh pengharapan Anda di dalam Tuhan. Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan. Tanda orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan itu hidupnya tidak khawatir. Coba lihat kanan kirimu. Ada wajah-wajah khawatir? Banyak orang yang bilang gini, Bu Heni saya hidup dalam anxiety. Anxiety itu kekhawatiran, susah tidur, makan gak selera, atau selera banget. Saking stres makannya banyak. Jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Saya breakthrough di kekhawatiran. Saya dulu kalau naik pesawat itu suka takut kalau goyang. Sementara mana pernah naik pesawat gak goyang saudara.
Hamba Tuhan kok takut? Saya lucu ketika ada orang yang naik pesawat sama saya ngomong gini. Kan pesawatnya goyang tuh, turbulence. Terus dia bilang gini, ada Bu Heni aman lah pasti selamat gitu. Padahal dia gak takut, gue juga takut. Dia gak tahu. Biarpun kita hamba Tuhan, kita juga manusia. Siapa yang gak takut mati, jatuh pesawat? Saya tuh punya fobia ketinggian Bapak Ibu. Saya mau lawan, saya lawan. Saya naik tinggi-tinggi kemana saya pergi. Tapi tetap tangan keringetan kalau udah tinggi. Bayangin, begitu pesawat tuh take off, saya langsung komat kamit berdoa. Kenapa? Begitu udah di atas tuh saya langsung kebayang karena fobia ketinggian. Kebayang, gua di dalam pesawat. Pesawatnya jauh loh, di atas daratan. Takut saya, setiap kali goyang itu saya takut. Siapapun yang ada di sebelah saya cengkram tangannya. Gak peduli kenal, gak kenal suami orang atau bukan. Saya pegang tangannya, takut saya. Tangan saya langsung dingin nih cerita aja. Tapi satu kali, saya breakthrough saudara. Tuhan tuh kayak kasih damai sejahtera. Kalau memang udah waktunya, mau di atas pesawat maupun di daratan, mau lagi tidur, Tuhan panggil aja. Amen. Saya belajar ayat ini. Menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup saya. Saya mulai breakthrough Tuhan. Kalau Tuhan berkenan saya sampai dengan selamat ketemu anak cucu. Besok gitu ya. Saya akan bangun. Saya akan sampai dengan selamat. Jadi saya minta Tuhan tolong tidurkan saya di pesawat ini. Saya cerita saya pesawat itu susah tidur saudara. Ya meskipun ekonomi maupun pernah dibayarin bisnis tetap gak bisa tidur saudara. Karena khawatir. Tapi kemarin tuh sejak saya breakthrough, biarpun di ekonomi recline, dalam nama Yesus, bluk tidur saya saudara. Sampai suami saya bilang, tumben kamu tidur. Udah pasrah, sampai dengan selamat saudara. Amen. Yuk belajar, apa sih kekhawatiranmu hari ini? Yuk taruh di tanganmu. Yuk sama-sama yuk dengan act of faith, dengan iman. Letakkan kekhawatiranmu. Pejamkan matamu. Bayangkan semua kekhawatiranmu, letakkan di tanganmu. Dan angkat kepada Tuhan. Katakan, aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan yang sanggup memelihara hidupku dan masa depanku. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan yang sanggup memelihara hidupku dan masa depanku. Satu kali lagi. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan yang sanggup memelihara hidupku dan masa depanku. Katakan amin. Lepaskan. Serahkan sama Tuhan. Tarik nafas, buang nafas. Katakan aku sudah serahkan sama Tuhan. Saya mau akhiri dengan 3 ini. Tuhan ada di masa depan. Yang pertama, Tuhan sanggup mengubah hidup kita dan memberi kita masa depan yang lebih baik. Katakan amin. Mazmur 30 ayat 12. Kita baca. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Saudara, ayat ini bicara tentang mungkin hidup Anda hari ini tidak seperti yang Anda inginkan. Mungkin Anda kecewa dengan hidupmu, dengan kenyataan hidup. Mungkin hidupmu rusak. Percayalah kepada Tuhan Sang Penjunan. Tuhan itu sanggup merubah ratapan jadi tarian. Saudara, dikatakan dalam Yeremia 18 ayat 4 begini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk sang penjunan itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yakin gini, Tuhan itu sanggup memulihkan dan mengubah hidup kita. Tuhan itu mengangkat orang yang hina. Dengar, saya ini bukti nyata. Tuhan itu penjunan yang luar biasa. Amin. Bayangin ya, kalau Anda terlahir di keluarga yang tidak mampu. Dengan keluarga yang porak-poranda, tidak punya masa depan. Mau sekolah aja susah. Anda tidak punya keistimewaan. Dulu saya pernah merasa, saya ini kok biasa-biasa sih Tuhan. Gak ada yang istimewa, semuanya biasa. Tapi saya kasih tahu. Waktu saya belajar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya bilang gini, I just want to live for you alone Lord. Tahu gak doa saya yang paling saya sering ucapkan? Saya mau jadi papet di tangannya Tuhan. Anda tahu papet? Boneka tidak bernyawa yang dimasukin ke tangan orang yang main drama. Dia goyang-goyangin sekehendaknya.
Saya membayangkan hidup saya seperti papet di tangan Tuhan. Saya ngerasa hidup saya tidak berharga. Dan saya bilang begini, Tuhan, aku serahkan hidupku. Ada lagu favorit saya yang ini. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai untuk kemuliaan-Mu. Saya merasa hidup saya ini nggak layak. Dan apa yang Tuhan buat di hidup saya sangatlah luar biasa. Tuhan mengangkat saya dari kehancuran, dari lembah kekelaman, dari tempat sampah. Dan Tuhan buat saya jadi berharga. Bapak Ibu, banyak orang yang bilang gini, alah Ibu Heni itu kamu jangan percaya, dia itu dulu perempuan nakal, perempuan gak benar, sembarangan ngomong Anda. Saya udah cerita masa lalu saya kasih tahu. Seberapa hancur sih masa lalumu? Seberapa rusak sih hidupmu? Bawa hidupmu kepada Tuhan, Dia sang penjunan. Kalau bencana yang hancur aja Tuhan bisa ubah. Masa Tuhan gak bisa ubah hidup kita? Amin. Dia yang mengubah ratapan kita jadi tari-tarian dari anak yang gak punya pengharapan. Tuhan kasih pengharapan. Hidup saya hari ini adalah mujizat Tuhan. Amin. Dan Tuhan sungguh-sungguh ubah hidup saya untuk membawa kemuliaan hanya bagi namanya. Haleluya. Amin. Katakan, Tuhan sanggup pakai hidupku. Mazmur 113 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Haleluya. Bapak Ibu, dalam hidup saya duduk bersama orang-orang besar. Saya meeting bersama dengan konglomerat, pengusaha, pejabat pemerintah, bersama gubernur, menteri. Bapak Ibu, ayat ini jadi kenyataan. Siapa kita? Tapi Tuhan sanggup merubah hidup kita. Bicara Tuhan ada di masa depan. Seberapa buruk pun masa lalumu, seberapa hancur pun hidupmu hari ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa memulihkan dan mengubah masa depan. Katakan amin. Yang kedua, tabur yang baik hari ini dan pegang janji Tuhan akan masa depan. Saudara harus tahu bahwa hidup ini tabur tuai. Orang akan menuai apa yang mereka tabur. Jadi kalau Anda hari ini tidak mau khawatir akan hari depan, mari tabur yang baik. Ada istilah berkata begini, hasil tidak akan mengkhianati proses. Ada pepatah Indonesia berkata, bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang artinya gini, kita harus mau susah payah dulu sebelum senang. Jadi mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda masih kuat, tabur yang baik untuk orang-orang di sekitarmu. Berkaryalah yang terbaik mumpung masih sehat, jangan malas. Jangan menyia-nyiakan kekuatan yang Anda miliki di masa muda. Anda akan menyesal ketika Anda membiarkan tahun-tahunmu lewat sia-sia. Karena umur kita jalan terus dan waktu tidak akan kembali. Semakin kita tua, fisik kita melemah karena itu mumpung masih sehat dan kuat. Kerja sungguh-sungguh, berkaryalah yang terhebat. Amin. Kalau Anda lihat Pak Jojo kayak gak ada capeknya, kadang-kadang saya iri lihat dia. Ini menua gak sih suamiku? Jangan-jangan dia kekal. Kayak film apa? Iya, vampir, jangan vampir. Iya. Kok dia enggak lelah-lelah, kok enggak menua gitu. Kalau saya baru kemarin pinggang saya sakit, kambuh lagi. Yang lalu gara-gara angkat koper tangan saya sakit. Saya lihat dia kok enggak pernah. Sampai yang tukang terapi saya bilang gini, maklum faktor U. Saudara, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat, yuk kerja keras. Jangan tidur terus. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita tidur terus. Yuk tabur kasih. Nih suami-suami jangan jahat sama istri. Istri-istri jangan jahat sama suami. Anda enggak tahu loh siapa yang menua duluan. Pak Jojo tuh rajin olahraga. Fisiknya itu 2 tahun lebih muda dari usianya. Ngiri saya. Tapi saya berdoa jangan sampai saya yang tiduran terus dia yang ngurus saya. Jangan, dia gak bisa ngurus saya. Saya juga enggak mau dia sakit. Dengar, kita tuh jangan sampai waktu sehat nabur yang jahat. Nggak pulang, kalau pergi nggak nelpon, pelit sama pasangan. Awas kita tua ketika kita butuh pasangan ngurus kita, dia pelit sama kita. Makan bubur aja loh. Ma, aku pengen makan sate babi. Nggak usah, mahal.
Soalnya lagi dulu uang belanja dikasih 200.000 seminggu. Saudara, tabur yang baik. Tabur kasih buat anak-anak. Anda seringkali kan gini ya yang udah senior. Anak yang dijadikan andalan buat masa depan. Berapa banyak hari ini orang tua yang nangis ke saya dan bilang apa? Bu Heni, anak laki-laki saya cuma ngurusin istri dan keluarga istri. Gak sayang sama saya. Jangan ngandalin anakmu. Andalin Tuhanmu. Tuhan ada di masa depan. Amin. Makanya saya pernah khotbah tentang ini. Mumpung masih sehat toh. Atur baik-baik tuh. Asetmu, investasimu. Jangan disayang-sayang eman-eman. Tak kasih tahu. Kamu ndak ada dijual semua. Mumpung masih sehat, atur baik-baik. Jangan nunggu surat wasiat aja. Jangan. Jangan berikan semua hartamu buat anak-anakmu. Kamu harus menikmati itu di masa tuamu. Kia-kiao. Pergi perawatan ibu-ibu. Mahal Bu Heni. Lah terus duit buat apa? Nanti menantumu yang perawatan. Bu Heni, sepatu itu mahal. Saya bilang itu sepatu untuk kesehatan gak mungkin murah. Beli yo, kamu pakai sepatu murah-murah, terus jalannya encok-encok. Nanti mantumu yang beli sepatu mahal-mahal. Yang kerja keras Anda yang nikmati mantu. Emang enak? Jangan semua harta dikasih ke anak, abis itu Anda diusir. Tua gak diurus. Wah, ogah saya. Saya harus punya tabungan cukup untuk bayar neni ngurus saya di masa tua. Gak perlu anak. Anak biarin bangun hidupnya sendiri, kasihan mereka. Kayak kita aja berjuang hidupin keluarga, mereka ngalamin yang sama. Jangan nyusahin anak-anak kita. Bagi, atur baik-baik. Besok-besok nih anak saya kalau saya enggak ada nih dapat warisan dari asuransi misalnya gitu. Tapi yang ada sekarang, nikmati hidupmu. Ikut tuh Pak Jojo tuh ke Holy Land, ke Eropa kemana ikut tuh Pak Jojo tuh. Biarpun enggak ada Bu Heninya ikut tuh. Makan yang sehat-sehat. Jangan sembarangan makan. Kasihi dirimu, amen. Sayangi dirimu. Dan ingatlah hukum ini, Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau Anda tuh mau menuai yang baik, taburlah yang baik. Taburlah belas kasihan. Maaf ya, pembantu rumah tanggamu yang kamu sayang, jangan-jangan lebih setia ngurus kamu di masa tua daripada anakmu. Pegang ini. Pegang janji firman Tuhan di masa depan. Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan akan memberikan kita masa depan yang rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala dan kita akan terus naik dan tidak jadi turun. Amin. Pegang janji firman Tuhan. Percayai itu. Yang terakhir. Tuhan ada di masa depan, bicara soal apa? Tuhan akan memelihara kita di masa tua sampai Dia memanggil kita. Yesaya 46 ayat 4, baca sama-sama. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Seringkali kita tuh takut jadi tua karena kita takut mati. Tapi suka enggak suka, tua maupun muda. Setiap kita harus siap suatu hari kita harus pulang ke rumah Bapa. Milikilah keyakinan, harapan bahwa Yesus telah menyediakan tempat untuk kita di rumah Bapa. Amin. Saya tutup dengan ini, Yohanes 14 ayat 1. Yuk sama-sama baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Katakan amin. Waktu nanti Tuhan panggil kita, ingat, lihat Yesus. Ikut Yesus. Dia akan bawa kita ke tempat di mana Dia telah menyediakannya bagi kita. Karena itu, selama hidup di dunia, jangan cuma fokus bangun kerajaan kita sendiri. Ingat menabur, ingat bangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara apa?
Di dalam apapun yang kita kerjakan, biarlah Tuhan ditinggikan sebagai Raja. Biarlah kehendaknya yang dinyatakannya di dalam hidup kita. Kita mengerjakan yang Dia kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Dan pastikan hidup kita berkenan kepada Bapa. Izinkan saya baca ayat terakhir, 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yuk, jangan takut menghadapi hari depan, jangan takut menghadapi kematian. Pastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami akan masa depan kepada Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di masa depan. Sang pengubah hidup kami. Terima kasih. Tolong umat-Mu Tuhan, untuk terus hidup mempertahankan iman, hidup dalam kasih, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan, Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.